Jemaah, kita semua ini akan mati dengan kesan, Pendeta Yandi kalau mati orang akan bilang, aduh itu Pendeta Yandi, kepala botak itu semua mati itu. Ada orang yang disiplin sekali waktu mati, itu orang terlalu disiplin. Kalau ada yang rapi sekali meninggal, kita bilang itu orang terlalu rapi. Kalau ada yang cerewet, kita bilang, oh yang mati terlalu cerewet. Nah bayangkan kalau yang mati itu suka bungkus makanan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan berita firman hari ini. Berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saya tanya Ibu Pendeta, kenapa mau pakai tema ini? Ada pergumulan apa di tema ini? Oh Pak Pendeta, tangan yang mengangkat itu simbol dari persekutuan yang saling mendukung, saling melayani, saling dalam perjalanan berjemaat. Oh itu. Kalau begitu saya mau ajak kita renungkan ulang satu bagian ini. Di refleksi kita 52 tahun POUK TNI Angkatan Laut di Sunter. Saat kita merenungkan ini, mari kita buka Alkitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat 23, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini selain ibadah minggu, kita merayakan hari ulang tahun POUK Sunter yang keberapa? 52. Itu sudah banyak atau sedikit? Sudah dewasa atau masih anak-anak? Sudah tua atau masih muda? Yakin? 52 itu perlu tambah lagi atau cukup? Di awal saya mau sampaikan kepada kita, kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa biologis itu waktu itu kita punya berat badan hanya 37, sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut seperti ada 3. 1 di sini, 1 di sini, 1. Itu dewasa apa? Itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Saya yakin 52 tahun lalu gereja kita belum begini kan? Sekarang pembangunan fisik sudah mantap. Enak, bagus itu. 2, dewasa psikologi. Sama-sama 1, 2, 3.
Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Ada ikut ibadah sekarang, dia pakai baju warna, nah itu dia punya masalah. Saudara-saudara, di Kupang itu kalau orang suka tersinggung di banyak orang suka bilang begini, badan besar tapi pikiran masih. Karena itu kita butuh kedewasaan psikologi. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa banyak kita baca Alkitab, berapa banyak kita melayani di sini, tidak. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilogram? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilogram. Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek-rengek berteriak minta masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saya mau tanya, boleh jawab. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Orang dewasa iman tidak meminta masalah berubah. Dia tahu, Tuhan tahu sekuat apa dia. Selebihnya Tuhan. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tidak akan. Tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah, tapi lupa rubah diri sendiri. Amin. Ada begitu di Sunter, di ini gereja ada. Dia majelis atau bukan? Kira-kira gitu. Lalu di hari ulang tahun ke-52 kita baca pembacaan tadi, doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya mau tanya, murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada berapa? 12 itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Lebih banyak orang dipok atau lebih banyak murid Tuhan Yesus? Berarti kita lebih banyak dari murid Yesus, betul? Murid Yesus itu hanya 12, tapi dengar, dari 12 orang itu ada nelayan-nelayan kecil di Galilea seperti Yakobus, Petrus, Andreas, Yohanes. Nelayan kecil, orang yang hidup tidak punya jabatan, kerja-kerja kecil saja. Tetapi ada pejabat seperti Lewi pemungut cukai. Ada orang yang biasa-biasa, tapi ada ada anak-anak muda seperti Yohanes, tapi ada orang tua seperti Yakub. Ada orang yang anti terhadap Roma, tapi ada yang suka Roma. Pemerintah Romawi menaksir pendapatan dari satu wilayah, terus lelang jabatan. Siapa yang mau pungut dari wilayah itu boleh makan dari pungutan itu, selebihnya dikirim ke Roma. Lewi mengabdikan diri kepada Roma. Tapi ada Simon orang Selot, seorang yang anggota partai politik yang anti Roma. Dia mau bikin revolusi besar-besar untuk menghancurkan Roma. Satu suka terhadap Roma, satu anti. Ini menarik saudara, kenapa? Hanya 12 orang saja tapi berbeda-beda. Ada orang biasa, tapi ada pejabat. Ada anak muda, tetapi ada orang yang suka terhadap Roma, tapi ada yang tidak suka terhadap. Itu hanya 12.
Apalagi begini banyak orang. Beda-beda kok tidak. Saudara bisa bayangkan kalau kita mengelola perbedaan-perbedaan ini. Ada orang itu yang kalau rapat, kalau dia omong orang harus dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada di pok sini, dia ada di sini sekarang. Coba tunjuk dia. Ini masalah. Saudara bisa bayangkan, ada yang kalau rapat itu dia usul semua usulan. Semua program dia usul. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Sekikir ada begitu di sini. Ada di sini dia. Ada. Ini mau mengelola ini. Ada juga yang waktu ibadah dia tidak ada. Pas makan. Oh ada juga di sini. Bayangkan, ada banyak-banyak begini, kita mau kelola bagaimana? Ada juga. Laki-laki atau perempuan itu? Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Kita semua ini akan mati dengan kesan, Pendeta Yandi kalau mati orang akan bilang, aduh itu pendeta Yandi, kepala botak itu semua mati itu. Ada orang yang disiplin sekali waktu mati, itu orang terlalu disiplin. Kalau ada yang rapi sekali meninggal, kita bilang itu orang terlalu rapi. Kalau ada yang cerewet, kita bilang oh yang mati terlalu cerewet. Nah bayangkan kalau yang mati itu suka bungkus makanan. Di sini ada. Siapa punya istri, jujur saja. Kalau yang mati itu suka bungkus makanan, pasti kita tanya, pendeta tanya, yang mana? Itu pendeta. Yang mana? Pasti pendeta kenal. Yang mana? Itu pendeta yang biasa babungkus. Itu. Nah, saudara lihat ini dalam jemaat ini. Lalu mari kita mengerucut pada doa Yesus menuju kepada tema ini. Tuhan Yesus berdoa. Kita lihat dulu harapan dari doa Yesus. Harapan dari doa Tuhan Yesus itu satu, ada dua harapan. Pertama, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu di dalam. Kalau tidak ada kasih tidak bisa. Harus ada apa? Kasih. Saudara, hukum Taurat itu ada berapa? Hukum Taurat ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata, yaitu K-A-S-I. K-A-S-I. Apa? Kasih. Dengar. Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, pendeta, saya terlalu hargai Pak Pendeta, tapi waktu saya tahu Pak Pendeta punya sifat asli macam begini, maaf, itu bukan kasih.
egois. Yang paling bisa mengkonfirmasi ini, ini adalah ibu-ibu. Siapa? Saya mau tanya, ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Ibu-ibu waktu sakit melahirkan, kami suami saja tidak tolong. Ibu sakit di dalam sana, kami suami hanya taruh tangan di kepala baru bilang Yesus. Sudah bilang Yesus lagi, dia bayangkan kira-kira ini anak muka mau ikut siapa ini. Ibu sekarang melahirkan. Waktu itu anak lahir, anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Jam 3 subuh masih ada orang tua yang gendong-gendong depo anak begini. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur karena harus begini terus. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau itu anak lari-lari, nyamuk mana mau gigit dia? Tapi sudahlah, jangan persoalkan. Anak-anak lahir ini kan belum bisa bicara kan? Bisa atau belum? Orang tua ajar, ma, pa. Setelah dorang sudah jadi remaja macam penari-penari tadi di sini, ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih banyak suka bicara dengan siapa dorang? Dengan teman. Saudara lihat, tidak tahu bicara kita ajar bicara, mulai lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada kita. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia dorang? Kenapa mau kasih makan dorang? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak lahir sudah ada bisa jalan. Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung putar kaki. Orang tua ajar jalan, pegang di tangan baru bilang sudah jadi begini, sudah bisa jalan sendiri. Ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan siapa? Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan ini manusia? Siapa suruh kasih makan? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tidak terpatahkan. Amin. Orang tua itu bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stagen. Tapi banyak yang hutang demi anak-anak mereka. Atas nama apa? Kasih. Kasih. Jadi untuk ini mengangkat ke persekutuan bukan menjadi satu, menjadi seragam, tapi menjadi satu dalam pengelolaan perbedaan-perbedaan. Kalau tidak ada kasih, kita penuh dengan kemunafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Oh, tidak ada. Di pok ini orang tulus-tulus semua. Munafik itu di depan manis sekali, di belakang. Di depan baik sekali, di belakang. Ada begitu di sini? Faham apa itu orang itu? Saudara, kalau tanpa kasih tidak bisa. Tanpa kasih tidak bisa. Kan kita mau mengelola perbedaan untuk baku tolong. Saudara, tanpa kasih tidak bisa. Harus ada kasih. Yesus mau begitu, supaya kasih itu ada. Jemaat di Korintus satu waktu akan pecah. Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe bahwa ini jemaat sudah mau pecah. Mau pecah karena dua alasan. Satu, jemaat hampir pecah karena mereka suka pilih-pilih pelayan.
Jemaat bilang begini, pelayan yang bagus itu harus seperti Paulus. Paulus itu satu kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Itu dulu baru pelayan. Sementara separuh bilang pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Satu kali berkhotbah 5-6 jam orang tidak mengantuk, orang suka. Itu dulu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu, tapi jemaat sementara mengelompokkan diri. Ini mau bikin rusak jemaat. Saya mau tanya, jemaat, di POK ini ada berapa pendeta? Ada berapa? 6. Saudara aman? Jemaat sekarang ini aneh, bergereja dengan selera, bukan tanggung jawab. Jadi orang baca kalau di gereja kami namanya warta jemaat. Di sini apa? Sama kah? Kalau baca bilang ibadah minggu depan dipimpin oleh pendeta. Ada begitu di sini? Itu orang ada di sini, boleh tunjuk dia sedikit. Karena itu yang merusak persekutuan jemaat. Tidak akan ada sampai di ini. Itu mau pecah pertama, pilih-pilih hamba Tuhan itu. Kedua, jemaat hampir pecah karena mereka suka membanding-bandingkan karunia-karunia. Semua jemaat sekarang sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Paulus menjelaskan ada 2 jenis karunia, yaitu karunia-karunia motivasi dan karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Itu dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi jemaat bukan sibuk pakai ini karunia untuk membangun jemaat. Mereka sibuk membandingkan. Aduh, yang itu kalau berkhotbah tidak ada roh. Kalau itu satu berkhotbah baru roh sampai keluar. Ini jadi masalah. Di sini ada yang suka banding-banding begitu. Kalau pendeta ini berdoa itu semut tidak pindah sedikit juga tidak pindah. Ada begitu di sini, ini bikin rusak ini. Soal bagi jemaat adalah tidak menemukan karunia apa pada dirinya. Akhirnya dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Orang menyanyi ada bagus-bagus, kita tanya dia, tadi menyanyi bagaimana? Dia bilang, macam piring pica itu orang menyanyi. Ada yang suka nilai-nilai orang begitu? Di POK ada? Betul-betul ada? Ibu-ibu atau bapak-bapak itu? Saudara, ada yang tahu menyanyi, tapi orang tidak menyanyi. Pendeta tanya, ada paduan suara, vokal group? Dia bilang, no. Tapi kalau tiba-tiba bilang, wali kota Jakarta mana ini? Jakarta Utara dan ketum POK akan beribadah bersama-sama di Sunter. Aduh, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian juga dia. Ini dia punya nama karunia makam puji. Itu menghancurkan. Di sini ada. Betul-betul ada. Tadi ada yang di sini. Tidak, saya hanya tanya. Saya hanya tanya. Saudara bayangkan ini bikin pecah jemaat. Di pasal 12 pertama Korintus dia bilang begitu. Lantas selanjutnya Paulus bilang begini, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13 Paulus kasih tahu, karunia yang paling utama adalah kasih. Sekalipun dia bilang, sekalipun engkau bisa bicara dalam seluruh bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat engkau tahu, tapi kalau kasih tidak ada, engkau hanya seperti gong. Sekalipun engkau punya pengetahuan, engkau pintar sekali, semua orang tidak tahu, kau tahu sendiri. Engkau punya iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung, kasih tidak ada, engkau tidak ada guna. Dia tambah satu, sekalipun engkau memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau beri untuk dibakar, tapi kalau kasih tidak ada,
engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Lantas dia jelaskan di ayat 4. Dia bilang begini, dia sebut 15. Kalau saya khotbah ini 15, saudara tidak akan pulang. Saya mau ngomong satu saja. Dia bilang, kasih itu sabar. Kasih itu, saya mau tanya dulu, orang di Pok sini sabar-sabar semua? Suka marah-marah? Yang sedikit-sedikit mau banting kursi, kau mau keluar, mau bikin gereja sendiri di situ? Sabar, sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Baik, jemaat. Sabar dalam Alkitab bukan berarti menunggu waktu pulang. Sabar dalam Alkitab berkaitan dengan dua hal, yaitu sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang kita tidak suka lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab pelayanan yang kita mau, kalau boleh habis waktu sudah, kita tidak mau lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta yang khotbah terlalu lama, kita tidak suka dengar lagi, tapi firman Tuhan bilang sabar. Sabar. Itu pertama. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Jemaat, ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel, tapi firman Tuhan bilang ada tetangga-tetangga di sekitar kompleks ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada majelis jemaat ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada jemaat itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada anak mantu itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga mertua yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada suami-suami yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga istri-istri itu terlalu ada kok tidak? Siapa pun istri itu? Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Menjadi satu, bukan menjadi seragam. Menjadi seragam itu satu pakai hitam, semua hitam. Satu pakai ini, semua ini. Itu seragam. Satu bilang do, semua bilang. Satu baju putih, semua baju. Itu seragam. Tapi menjadi satu berarti pengelolaan perbedaan. Saya kira ini gereja betul-betul mantap karena ikumene.
perjumpaan dengan beda-beda dengan Tuhan kita kelola bersama-sama. Tepuk tangan untuk Pogi. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Fakta kosmis menunjukkan segala sesuatu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada hitam, ada panas, ada laki-laki, ada beda-beda. Kok tidak itu? Beda, tapi bisa sama-sama. Amin. Saya satu waktu kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang hadir, mereka bicara soal beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting, tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Lebih penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Mau bikin apa? Jadi berbeda-beda itu aman. Makanya di sini ini ada Timor. Timor ada kok tidak? Oh sudah, kita muka sama semua jadi. Ada Batak, ada Toraja, ada Manado, ada Sangir. Itu Indonesia. Berbeda tuh. Berbeda kok tidak? Kita mesti menjadi satu di dalam kasih. Makanya kelompok-kelompok kecil yang kita bangun sambil menganggap remeh orang lain mestinya tidak ada di ini gereja. Manado bikin diri inti, Timor bikin diri inti, Batak bikin diri inti, bikin kacau ini gereja. Kita mesti menjadi satu, sama-sama 1, 2, 3. Kita mesti menjadi. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Itu harapan Tuhan Yesus. Satu hari pendeta yang di khotbah di sebuah acara, ada ribuan orang hadir. Sebelum khotbah ada kesaksian, Ibu-ibu bangun dia bersaksi. Ada satu waktu antara tidur atau tidak tidur malaikat bawa dia ke surga. Saya bilang, dia bilang surga itu indah. Saya pikir memang pasti surga indah lah. Saya juga belum pernah pergi jadi. Terus dia bilang dia coba jalan-jalan di surga. Ada ruangan yang bagus di pojok itu, dia coba lihat. Ternyata di dalam itu ruangan penuh dengan mulut semua. Jadi dia tanya malaikat, hei malaikat, kenapa di itu ruangan itu mulut semua? Terus dia bilang, malaikat jawab, dia bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Pendeta itu khotbah bagus, jadi dia mulut masuk surga. Kaki tangan semua ada di neraka itu. Saya tersinggung itu. Pas mau khotbah saya bilang, ibu kita dua selesaikan yang tadi, selesaikan dulu. Saya bilang, ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, potong ibu punya jari kelingking. Nanti kalau darah sudah keluar, coba ibu bilang, rasa kau bisa? Dia bilang, tidak bisa. Nah itu Alkitab kasih gambaran. Kepala gereja itu Kristus dan kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata tidak lebih penting dari telinga, tangan tidak lebih penting dari kaki. Siapa yang malam-malam perut sakit mau pergi ke WC terus kaki bilang di perut, bilang perut pergi sendiri Jo. Bisa begitu? Pergi semua kan? Alkitab bilang kalau tangan terluka mata menangis, dan kalau mata menangis tangan melap. Sudah, yang penting saudara mengertilah. Ini namanya apa ini dulu? Melap juga. Terus saya bilang, ibu sudah tahu itu? Dia bilang, iya pendeta. Makanya ibu kalau mau masuk mulut kaki tangan masuk semua. Masa mulut di surga kaki tangan di neraka? Ini ajaran sesat ini. Itu pentingnya persekutuan. Amin. Itu bersekutu. Tidak boleh ada sesuatu yang mendominasi, tapi persekutuan itu harus di dalam
Dalam kasih. Dalam saudara-saudara, kalau tidak ada kasih, lebih banyak kita munafik. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang shalom, orang bilang shalom, kita selewat bersepala butuh tulus. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, bel AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat orang terus begini. Baru kita naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun tidur? Terus saya bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Saudara lihat, kalau tanpa kasih, harapannya supaya mereka bisa bersatu di dalam kasih. Itu harapan pertama. Harapan kedua dari doa Yesus itu adalah supaya di antara murid-murid masing-masing secara personal menyatu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Pendeta Yandi menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu di sini. Pak Pendeta menyatu dulu dengan Tuhan, datang lagi ke sini. Ibu Pendeta menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang ke sini. Tidak boleh ada orang dalam persekutuan yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau masuk dalam persekutuan, menghancurkan persekutuan. Supaya engkau ada di dalam mereka, mereka ada di dalam engkau, seperti aku di dalam kamu. Masing-masing pribadi. Teorinya apa? Teorinya begini, makin menyatu seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan egois dengan Tuhan. Yang biasa bikin kacau gereja itu tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau jadi ketua panitia. Itu yang kacau. Menyatu dulu dengan Tuhan, tapi ada syarat. Ada syarat. Untuk menyatu dengan Tuhan, syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Menjaga. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Kenapa kekudusan menjadi penting? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Saya mau tanya saudara, kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa kok tidak? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah di terang tapi dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini. Apa ini? Kalau sudah begini tidak lama dia akan bilang, saudara, tanpa kekudusan kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Pendeta Yandi berkhotbah tiap hari, menyatu dengan Tuhan belum tentu. Saudara menyanyi tiap hari, menyatu dengan Tuhan belum tentu. Jemaat ini maha hadir. Hadir di semua ibadah. Senin sampai Minggu dia ikut ibadah. Di lansia dia ikut, pemuda dia ikut. Ini sekolah minggu dia ikut, pokoknya semua dia ikut. Janda juga dia masuk, duda juga dia ikut. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Kalau tidak menjaga kekudusan tapi kita melayani, itu apa? Kita aktivis pelayanan. Kita hanya aktivis. Saya punya anak-anak yang ikut saya itu banyak, lebih dari 400 orang. Satu hari ada yang datang, Pak Pendeta, saya tahu dia jadwal banyak untuk atur ini yang kamera apa semua ini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya melayani tiap hari tapi saya merasa tidak dapat apa-apa. Saya bilang, saya sudah tahu.
Tahu apa pendeta? Iya, karena engkau sibuk dengan urus kabel, urus mic, urus itu televisi. Habis urus engkau diam-diam di sana. Habis acara baru kamu datang, tidak pernah dengar firman. Bagaimana mau menyatu? Kita hanya aktivis. Di Indonesia gereja-gereja cukup mantap. Salah satunya adalah mulai ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan dulu untuk kaum bapak. Mantap. Tapi dia punya tapi ada dua. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 subuh. Ada begitu di Poging. Sambil main kartu itu ada. Sampai istri telepon, hampir-hampir itu telepon mau meledak itu baru dia pulang. Itu tapi pertama. Tapi kedua, hari Minggu mau ibadah dorang mau menyanyi, titip pesan lewat istri, lewat anak atau lewat majelis. Kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Sepulang jam 3 mabok lagi. Ada di sini itu orang. Tunjuk saja. Jemaat, kasih kesempatan menyanyi. Dia menyanyi habis langsung keluar. Tunggu istri tidak mungkin pulang toh, dia keluar cari pohon. Bayangkan kita doa ini gereja untuk orang di dalam, habis menyanyi orang di bawah pohon. Dan sambil membicarakan situasi politik terkini dari Republik Indonesia. Tapi mereka ada pasang-pasang telinga. Tiba-tiba pendeta yang pimpin ibadah bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dorang yang dari luar itu masuk cepat-cepat langsung. Ada begitu di situ, ada di sini ada. Dia betul-betul ada di sini. Dia yang duduk di mana? Yang duduk di bagian mana dia itu? Jadi masing-masing kita menyatu dulu dengan Tuhan. Ya toh? Saudara kalau tidak sabar, tidak menyatu dengan Tuhan, sudah janji latihan 1 minggu 3 kali. Ada kan yang datang hanya 1 kali toh? Pas mau tampil dia hadir. Menjengkelkan. Tapi memang kita harus apa tadi? Dan dalam Tuhan. Itu harapan dari doa Yesus. Lalu bagaimana harapan itu jadi kenyataan? Bagaimana harapan itu jadi kenyataan? Pembacaan tadi menarik. Dia kasih tahu begini, karena aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Memberikan apa? Kemuliaan. Untuk menjawab 2 harapan tadi, ada kemuliaan yang Tuhan beri. Kemuliaan apa itu pendeta? Ada 3. Ada berapa? Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? Ya 3. Pakai bahasa Batak? Sangir? Tidak ada orang Sangir di sini. Kalau 3 bahasa Sangir apa? Woi, orang Sangir masa tidak mau ngomong. Padahal saya ingat sekali. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya, oke, tunduk sedikit. Ya, oke, tunggu. Ada 3 kemuliaan. 1, kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di kayu salib, tapi dia dimuliakan di kayu salib supaya kita yang terputus hubungan karena dosa itu menjadi satu di dalam Tuhan dan di dalam kebersamaan. Dia tidak mati konyol.
Dia dimuliakan. Saudara tahu kenapa saudara ikuti di media sosial? Satu gereja menghakimi gereja yang lain, satu pendeta menghujat pendeta yang lain, satu Kristen marah satu Kristen yang lain, hujat-hujatan menjadi barang yang biasa. Kenapa? Karena kita tidak datang pada kemuliaan salib. Kita lagi mempertengkarkan hal-hal di luar dari kemuliaan salib. Orang berusaha membesarkan organisasi gereja, membesarkan pendeta tertentu, dan dia lupa pada kemuliaan salib. Demi nama Tuhan saya mau kasih tahu saudara, tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak, tapi pendeta besar yang besar itu hanya Tuhan. Supaya kita bawa orang datang kepada Kristus dan bukan datang kepada saya. Kita suka bertengkar, kita bertengkar hal-hal di luar kemuliaan salib. Ada satu lagu, ini lagu lama, ini orang tua dan pasti tahu lagu ini. Pasti dia pun judul bukan statue, bukan. Ada lagu lama ini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa di sana Tuhan ku telah mati, di sana Tuhan ku datang pada salib, ku kenangkan cinta yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Setiap orang yang datang pada kemuliaan salib tidak mampu buat apa-apa, hanya ada dua gerakan. Pertama dia menengadah tapi sambil angkat tangan dan aku yang kedua dia hanya akan menunduk. Kan dia tahu dia orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, dan paling dia hanya akan mengatakan pada kaki salibmu, pada kaki salibmu, pada kaki katakan sombong di gereja
karena dia tidak menghadap pada salib. Dia begini. Kalau kita lihat kiri kanan bisa membanding. Engkau jabatan di bawah saya, pangkat itu di bawah. Engkau punya oto ini masih yang 1000 cc, dan saya punya yang 100.000 cc. Karena lihat begini, lama-lama orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah. Karena kita akan coba cek dulu, cek apa dia kredit ke cash kah. Tapi kalau melihat begini, kita tidak ada arti. Salib. Kalau hari ini saudara bertanya pada Tuhan Yesus, Yesus, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Saya ulang, hari ini kalau saudara bertanya kepada Yesus, Yesus, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Kemudian kita menyebutkan bahwa tidak ada kasih lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau mati bagi sahabat-sahabatnya. Amin. Kira-kira kalau ini gereja penuh dengan kasih, ada tangan yang mengangkat dia atau tidak? Ada atau tidak? Jadi kalau tidak ada kasih, kita munafik. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu taat untuk memperbaiki itu relasi yang terputus. Tuhan Yesus taat, bahkan taat sampai mati. Dalam gereja tidak boleh ada satu orang pun yang oleh karena alasan tertentu dia boleh tidak taat. Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Ada orang tanya saya, Pak Pendeta, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa waktu dia ditangkap dia tidak kasih tunjuk satu kuasa kecil saja? Pasti semua orang langsung percaya. Ih, kalau saya yang Tuhan, saya bilang makanya engkau tidak mungkin jadi Tuhan, engkau tidak mungkin. Karena Tuhan itu taat, bahkan taat sampai mati. Saudara, dalam tradisi gereja kami ada CD katekisasi 1 tahun, 3 kali tidak ikut tatap muka, tidak boleh ikut CD. Ada orang tua datang tanya, pendeta, ini kali ada tabisan CD? Iya, bagaimana? Kita punya anak itu yang sekolah dokter di Bandung itu, anak terlalu pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Iya, kenapa? Nanti dia datang, oh bagus kalau dia datang, kali dia libur sini. Bukan, kalau datang boleh pendeta langsung tabis? Tidak bisa dong, orang lain punya anak boleh ikut. Dia terlalu apa sampai dia tidak taat? Dia lebih apa? Pendeta jawab tersinggung dia, mau keluar bikin gereja sendiri, mau tabis sendiri. Taat. Saudara bisa bayangkan, ini Pok ini pernah bersidang kok tidak? Pernah bersidang kok tidak? Sidang jemaat kah, sidang apa, pernah kah? Waktu sidang itu ada dimulai dengan doa. Saudara meyakini kok tidak kalau keputusan-keputusan persidangan ada intervensi campur tangan Roh Kudus di dalamnya? Ada. Lalu kenapa dengan seenaknya kita mau melanggar? Gampang-gampang saja kita mau melangkah itu. Saudara, kita boleh sidang setengah mati, uang kasih keluar, waktu kita siapkan. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kita persidangan. Tagal mau kacang berinibon itu kan. Tapi kok dengan gampang-gampang kita langgar itu? Jangan dong. Taat, sama-sama 1, 2, 3.
seperti wanita mengurap, menangis di bawah. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik. Sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita menangis di bawah kayu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik. Sampai akhir, sampai akhir pun menutup mata, pun tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia melayani, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia mau tapi khotbah belum habis, Mas ya. Amin, mantap. Ada 3 kemuliaan. Yang pertama kemuliaan apa tadi? Oh, mantap. Kedua kemuliaan. Oh iya. Kenapa saya tanya ulang? Saya takut sebentar saudara pulang ketemu orang, saudara bilang kau rugi tadi tidak ikut ibadah. Kenapa? Pendeta yang di hotel. Iya, bagus. Iya, dia bilang apa? Tidak tahu. Yang penting kami tertawa dulu, senang sekali. Tapi saudara ingat toh? Pertama kemuliaan, 2 kemuliaan, ketiga kemuliaan nama. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya dunia tahu. Kemuliaan nama apa maksudnya? Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu itu orang-orang termasuk Israel tahu bahwa ada Tuhan, ada kuasa, ada yang menciptakan. Tapi siapa dia, di mana, orang tidak tahu. Terlalu jauh dia. Sampai satu waktu Tuhan datang berjumpa dengan Musa untuk kepentingan pembebasan Israel dari Mesir. Bicara-bicara dengan Musa untuk mengutus Musa. Terus Musa tanya, Tuhan, nanti kalau saya pergi orang tanya, saya bilang siapa yang suruh? Tuhan bilang kalau ada yang tanya kasih tahu, bilang aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Jadi saya datang sini tanya, siapa suruh pendeta yang adalah? Aku adalah aku. Saudara mengerti? Aku adalah aku. Dari aku adalah aku, dia bikin lebih dekat lagi. YHWH, Yahweh. Tapi nama ini tidak bisa disebutkan sembarangan. Dari Yahweh itu kemudian menjadi Tapi orang bertanya, ini Immanuel yang mana? Karena di Pok juga ada nama. Ada kok tidak? Immanuel siapa itu? Terus dijelaskan, bukan Immanuel itu, tapi Immanuel yang pemerintahan ada di bahunya. Orang menyebut dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Matius masih menyebut Immanuel, tetapi Yohanes kemudian menyebutkan, dan nama itu adalah Yesus.
dan dunia harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Siapa? Sekali lagi, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Orang Batak harus tahu. Biar dia. Orang Batak harus tahu. Tahu apa? Orang Sangi, orang Sangi. Orang Sangi harus tahu. Tahu apa? Orang Timur, orang Timur. Orang Timur harus tahu. Orang Timur harus tahu. Orang Timur harus tahu. Tahu apa? Orang Ambon, orang Ambon. Yesus ada. Banyak kali sudah tidak tahu lagi ini lagu. Jemaat, kalau sebentar pulang pendeta bagi-bagi uang, bagi-bagi duit, satu orang 100.000, senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Pasti saudara cerita ekspresif sekali. Kau rugi, itu pendeta bagi duit. Sekarang saya mau tanya, Yesus mati bagi kita lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin? Amin? Sudah cerita orang. Sudah cerita orang. Dapat pulsa 20.000 saja, semua dunia tahu. Dunia maya, dunia nyata, dunia lain tahu semua. Dia capture baru bilang, terima kasih pulsa sumaso. Besok lagi nih. Tapi Yesus mati bagi dia dengan sangat mahal. Dia tidak mampu mengucapkan itu pada orang lain. Jemaat, Tuhan Yesus datang. Dia tidak tanya berapa kali kamu jadi singers, berapa banyak gereja kita bangun, tapi ada berapa jiwa engkau lihat sini. Ada berapa jiwa engkau bawa datang kepada Yesus. Amin. Berapa harga satu jiwa? Dengar, satu waktu Tuhan Yesus meninggalkan sebuah euforia karena ada mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya dari 5 dan berapa ikan? Berapa ikan? Ikan aja di pantai. 5.000 orang makan, tapi lebih berapa bakul? Kenapa bisa lebih? Karena tidak ada yang bungkus, ibu. Kalau bungkus pasti tidak bisa. Iya, ibu. Iya. Iya loh. Jemaat, Yesus kasih tinggal dorang. Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Yesus hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang kerasukan roh jahat. Kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita punya teman majelis hanya satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Itu orang terlalu jahat. Bagi orang lain dia jahat, bahkan bagi dirinya sendiri pun dia jahat.
Bagi beberapa orang biar manusia jahat begitu lebih baik mati. Tapi Yesus tidak. Yesus datang padanya. Waktu Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen hanya baru mengenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, sementara menjaga babi 2000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya masuk ke babi-babi itu, dan Yesus biarkan. Terjunlah babi-babi itu dan matilah 2000 ekor babi. Para penjaga babi kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang mengusir Yesus. Pertanyaannya, apa Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Tidak sama sekali. Tapi kenapa Yesus biarkan 2000 ekor babi mati? Sama-sama kita tahu, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada babi puter di Yahudi itu. Tapi yang haram itu dalam pelihara 2000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa, mereka biarkan. Alangkah lebih baik ada 2000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung, kalau babi satu ekor 4 juta kali 2000 kali 4 juta berapa? Berapa? Banyak. 8 miliar rupiah harga satu orang gila itu dalam konteks itu. Saya mau tanya, Pok pernah siap 8M untuk pekabaran Injil? Supaya kita Indonesia harus tahu. Indonesia harus tahu. Indonesia harus tahu siapa Yesus. Ulang. Indonesia harus tahu. Indonesia harus tahu. Indonesia harus tahu. Siapa orang gila itu? Orang gila itu bisa kita punya suami. Kasat mata saya melihat ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Mantap. Saudara, ada suami ini yang pemalas gereja. Waktu masih muda rajin gereja, sudah menikah pemalas gereja. Terus pendeta bilang, Papa, kenapa Papa malas gereja? Kasih tinggal ibu pergi sendiri. Terus saya bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau istri sudah pergi sama dengan sama ya. Memangnya istri kalau sudah makan sama dengan suami sudah makan? Jemaat, saya punya satu ilustrasi yang ada 1-2 orang tidak suka, tapi saya tidak ada urusan dengan dia. Kan itu saya punya ilustrasi tuh. Kalau dia tidak suka ya dia cari ilustrasi sendiri. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing harus pergi sendiri. Betul kok tidak? Atau siapa disunter sini yang kita tanya, kakak, yo kemana? WC, titip kak. Ini tidak bisa. Kita mesti kasih tahu dia toh, kita pergi sendiri. Betul? Ada ibu-ibu juga, cantik-cantik, baju bagus-bagus, datang gereja jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus dia bilang, pendeta tahu sendiri. Sudah tahu dia begini, kenapa mau ambil resiko? Berat. Hai. Halo adek. Awas itu om kepala botol. Oke. Saudara lihat sekarang. Tidak ada orang bisa menginjil karena dirinya sendiri. Harus ada tangan yang tidak kelihatan yang akan menolong dia untuk mengatakan sesuatu tentang Yesus. Ingat, belum pernah ada manusia bikin tobat manusia, tidak ada.
yang bisa membuat seseorang berbalik itu Tuhan. Kalau manusia paksa bikin tobat manusia, dia pun nama Munah. Ada istri-istri bilang pada dia pun suami, "Bapak tidak boleh merokok." Bapak memang tidak merokok di rumah. Waktu dia keluar gas atau rem? Gas atau rem kalau di luar? Gas tinggi atau rendah? Nanti semua dekat rumah dia berhenti motor. Terus dia cuci muka, masuk istri bilang, "Papa kenapa cuci begitu?" "Oh, virus sekarang ini, boy." Munah. Hanya Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.